Indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk hingga 8% atau ke level 8.261,79 di perdagangan intraday sesi kedua pada Rabu 28 Januari 2026. Atas koreksi dalam ini, IHSG mencapai ambang batas penghentian perdagangan sementara atau trading halt yang dipatok oleh otoritas bursa. Ambruknya IHSG merespon pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Index. MSCI menilai masih terdapat kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski terdapat perbaikan minor pada data free float dari Bursa Efek Indonesia. MSCI juga menyatakan akan terus memantau aksesibilitas pasar Indonesia jika hingga Mei 2026 tidak terdapat kemajuan signifikan. MSCI juga akan meninjau ulang status pasar Indonesia, termasuk kemungkinan penurunan bobot dalam indeks emerging market. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menyatakan BII telah menempuh berbagai langkah untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan penyedia indeks global MSCI, khususnya terkait penilaian free float saham emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia. BII juga berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal sesuai praktik terbaik secara global dan ekspektasi pemangku kepentingan global. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan keberlanjutan izin usaha dari 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana Sumatera. Menurutnya, izin-izin tersebut kedepannya akan dialihkan ke Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Prasetyo menyampaikan, pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil dengan mengedepankan penegakan hukum. Dia menjamin pemerintah tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap para pekerja. Prasetyo juga mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan-perusahaan itu akan diambil alih oleh Danantara. Adapun 22 perusahaan akan dikelola oleh PT Perhutani dan 6 perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau Main ID. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Menurutnya saat ini proses administrasi masih terus berjalan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan pihaknya akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Peri juga mengatakan BI berkomitmen tidak hanya menjaga agar rupiah tetap stabil, tapi juga mengarahkan rupiah agar terus menguat melalui berbagai langkah kebijakan. Menurut Peri, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak 2024. Saat ini BI rate berada di level 4,75%. Kedepannya, BI masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga sejalan dengan inflasi yang rendah. Sedangkan di sisi likuiditas, Peri memastikan bahwa penyaluran kredit ke sektor real terus berjalan. BI berkomitmen melanjutkan ekspansi likuiditas moneter. Sementara itu, nilai tukar rupiah berhasil melanjutkan penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat pada 28 Januari 2026. Mata uang Garuda ditutup di level $16.700 AS atau menguat 0,36%. Penguatan ini sekaligus memperpanjang tren positif rupiah menjadi 6 hari beruntun. Gubernur Provinsi Banten Andra Soni meminta langsung kepada pemerintah untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api mati, yaitu Rangkas Bitung, Pandeglang, dan Labuan. Menurutnya, pengalaman Provinsi Banten menunjukkan pengembangan jaringan perkereta-apian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Karena itu, Pemprov Banten berharap dukungan pemerintah pusat dan KAI untuk mengaktifkan kembali jalur Rangkas Bitung, Pandeglang, Labuan, guna membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperluas akses pariwisata. Soni juga mengatakan, kehadiran jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang Labuan bisa memberikan manfaat, khususnya di sektor pariwisata Banten. Masyarakat dapat dengan mudah ke tujuan wisata pantai yang berada di Tanjung Lesung dan Labuan dengan menggunakan moda transportasi kereta api.
Pinterest mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap kurang dari 15% dari total karyawannya. Hal ini dilakukan seiring perluasan adopsi kecerdasan buatan atau AI dan pengurangan penggunaan ruang kantor. Dalam dokumen ke Otoritas Pasar Modal, Pinterest menyebut pemangkasan akan rampung pada akhir kuartal ketiga atau akhir September. Saham Pinterest ditutup turun lebih dari 9% setelah pengumuman tersebut. Pinterest menyatakan tengah mengalihkan sumber daya ke tim pengembangan AI serta menata ulang strategi penjualan dan pemasaran. Perusahaan memperkirakan biaya restrukturisasi sebelum pajak sebesar 35 hingga 45 juta dolar Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan di tengah persaingan ketat industri media sosial, sekaligus tren global perusahaan teknologi yang melakukan efisiensi sambil meningkatkan investasi di bidang kecerdasan buatan.